Kekalahan Raja Kosala. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetawana tentang kekalahan Raja Kosala. Kisah ini bermula dari Raja Kosala yang bertempur dengan sepupunya Ajatasattu di dekat desa Kasika dan mengalami kekalahan sebanyak 3 kali. Sewaktu ia pulang setelah mengalami kekalahan untuk ketiga kalinya, ia pun berpikir, "Karena saya belum pernah mampu menaklukkan pemuda berwajah putih ini, apa gunanya lagi saya terus menjalani hidup ini?" Maka ia menolak untuk makan dan mengurung diri di tempat tidurnya. Para bikhu melaporkan masalah ini kepada sang guru dengan berkata, "Bhante, terdapat kabar yang mengatakan bahwa raja yang telah 3 kali mengalami kekalahan di dekat desa Kasika dan baru saja pulang dengan kekalahan, kini menolak untuk makan dan mengurung diri di tempat tidurnya dengan berkata, 'Karena saya belum pernah mampu menaklukkan pemuda berwajah putih ini, apa gunanya lagi saya terus menjalani hidup ini?' Ketika sang guru mendengar laporan ini, beliau berkata kepada para bikhu, "Para bikhu, dengan menjadi pemenang, seseorang membawa kebencian, dan ia yang dikalahkan dirundung penderitaan." Setelah berkata demikian, sang guru mengucapkan bait berikut ini. "Kemenangan membawa kebencian. Ia yang dikalahkan dirundung penderitaan. Ia yang telah meninggalkan kemenangan maupun kekalahan akan hidup dengan tenang dan berbahagia." Jangan pandangi wanita agar nafsu tidak muncul. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetawana tentang seorang gadis dari keluarga terpandang. Kisah ini bermula dari kedua orang tua gadis ini yang menyiapkan pernikahan untuknya dan mengundang sang guru untuk menghadiri pesta pernikahannya. Maka sang guru didampingi oleh sangha pergi ke sana dan duduk. Mempelai wanita berjalan mondar-mandir, sang suami berdiri dan memandangnya. Tatkala ia memandangnya, ia dikuasai oleh nafsu dan keinginan buruk muncul dalam dirinya. Karena dikuasai oleh pikiran kotor, ia tidak melayani kebutuhan sang guru maupun 80 bikhu thera utama, melainkan hanya berpikiran, "Saya akan merentangkan kedua tangan saya dan memeluk wanita itu." Sang guru merasakan pikiran yang terlintas dalam benaknya dan membuat ia tidak dapat melihat lagi wanita itu. Setelah tidak dapat lagi melihatnya, ia berdiri dan memandang sang guru. Sewaktu ia berdiri di sana sambil memandang sang guru berkata kepadanya, "Pemuda, tidak ada api lain yang dapat menyamai api nafsu keinginan. Tidak ada kejahatan lain yang dapat menyamai kebencian. Tidak ada penderitaan lain yang dapat menyamai penderitaan akibat kelompok kehidupan. Tidak ada kebahagiaan lain yang dapat menyamai kebahagiaan nibbana." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut. "Tidak ada api lain yang dapat menyamai api nafsu keinginan. Tidak ada kejahatan lain yang dapat menyamai kebencian. Tidak ada penderitaan lain yang dapat menyamai penderitaan kehidupan. Tidak ada kebahagiaan lain yang dapat menyamai kebahagiaan nibbana." Pada akhir penyampaian khotbah ini,
gadis dan pemuda tersebut mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Pada saat itu, Sang Bagawa mengizinkan mereka untuk saling melihat satu sama lain sekali lagi. Sang Buddha memberi makan orang yang kelaparan. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Alawi tentang seorang umat. Suatu hari, saat sang guru duduk di dalam Gandhakuti di Jetawana, seraya mengamati keadaan dunia ketika subuh, beliau melihat seorang lelaki miskin di Alawi. Karena merasa bahwa ia memiliki kemampuan untuk mencapai tingkat kesucian Sotapanna, beliau didampingi oleh 500 bikhu pergi menuju Alawi. Para penduduk Alawi bergegas mengundang sang guru untuk menjadi tamu mereka. Lelaki miskin itu juga mendengar kabar bahwa sang guru telah tiba dan memutuskan untuk pergi mendengarkan sang guru menyampaikan khotbah Dhamma. Namun, pada hari itu seekor sapi jantan miliknya menghilang. Maka ia berpikir dalam dirinya, apakah saya harus mencari sapi itu ataukah saya harus pergi mendengarkan Dhamma? Dan ia pun menyimpulkan bahwa saya akan terlebih dahulu mencari sapi itu dan kemudian pergi mendengarkan Dhamma. Lalu pada pagi hari, ia berangkat mencari sapinya. Para penduduk Alawi menyediakan tempat duduk untuk sangha yang dipimpin oleh Sang Buddha, menghidangkan makanan untuk mereka, dan setelah santapan selesai, mereka mengambil patak sang guru agar beliau berkenan mengucapkan pernyataan terima kasih. Sang guru berkata, "Ia datang kemari demi saya dengan berjalan sejauh 30 yojana setelah pergi ke hutan untuk mencari sapinya yang hilang. Saya tidak akan memberikan khotbah Dhamma sebelum ia tiba." Dan beliau pun tetap diam. Ketika hari masih siang, lelaki miskin itu menemukan sapinya dan langsung membawa sapi itu kembali ke tempat kawanan sapi. Lalu ia sendiri berpikir, meskipun saya tidak dapat melakukan apa-apa, setidaknya saya akan memberikan penghormatan kepada sang guru. Kemudian ia memutuskan untuk tidak pulang ke rumah, melainkan bergegas pergi menemui sang guru. Dan setelah memberikan penghormatan kepada sang guru, ia duduk dengan penuh hormat di satu sisi. Sewaktu lelaki miskin itu datang dan berdiri di hadapan sang guru berkata kepada pengumpul dharma, "Apakah ada makanan yang masih tersisa oleh sangha?" "Bhante, makanan tersebut masih belum tersentuh." "Baiklah kalau begitu, hidangkanlah makanan untuk lelaki miskin ini." Maka saat pengumpul dharma telah menyediakan tempat duduk yang telah ditunjuk oleh sang guru untuk lelaki miskin itu, ia menghidangkan makanan untuknya dengan hormat, berupa bubur nasi dan makanan lainnya, baik keras maupun kuah cair. Ketika lelaki miskin itu telah selesai bersantap, ia mencuci mulutnya. Rasa sakit yang dialami oleh lelaki miskin itu seketika pulih. Pikirannya pun menjadi tenang seimbang. Lalu sang guru memberikan khotbah Dhamma untuknya secara berurutan dengan menjelaskan satu demi satu dari isi 4 kebenaran mulia. Pada akhir penyampaian khotbah ini, lelaki miskin tersebut mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kemudian sang guru menyampaikan ungkapan terima kasih, dan setelah itu beliau bangkit dari duduknya dan pergi. Orang-orang mengantarkan beliau sedikit jauh dan kemudian berbalik arah. Para bikhu yang mendampingi sang guru merasa sangat tersinggung dan berkata, "Pikirkan saja para bikhu, apa yang telah dilakukan oleh sang guru. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Tetapi hari ini, setelah melihat seorang lelaki miskin, sang guru menawarkan makanan dan memerintahkan agar makanan tersebut diberikan untuk orang lain. Sang guru menoleh ke belakang, berhenti berjalan dan berkata, "Para biku, apa yang sedang kalian katakan?" Tatkala beliau mendengar apa yang telah mereka katakan, beliau berkata kepada mereka, "Itu memang benar para biku. Ketika saya datang kemari setelah berjalan sejauh 30 yojana, sebuah perjalanan yang jauh dan sulit, satu-satunya alasan saya datang kemari adalah karena saya melihat umat ini memiliki kemampuan untuk mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Pada pagi hari dengan rasa lapar yang menusuk, lelaki ini pergi ke hutan dan menghabiskan seharian untuk mencari sapinya yang hilang. Oleh karena itu, saya sendiri berpikir, jika saya memberikan khotbah dhamma untuk lelaki ini ketika ia sedang kelaparan, maka ia tidak akan sanggup memahaminya. Oleh karena itulah saya berbuat demikian. Para biku, tidak ada kemalangan lain yang dapat menyamai kelaparan." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut. "Kelaparan adalah hal yang paling malang. Kelompok kehidupan adalah sebab utama dari penderitaan. Jika seseorang memahaminya, ia akan mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu Nibbana." Jangan berlebihan dalam makan. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetawana tentang Raja Pasenadi Kosala. Pada suatu saat, Raja Pasenadi Kosala terbiasa memasak nasi sebakul penuh dan saus serta kari yang berlimpah. Suatu hari, setelah ia selesai sarapan karena tidak mampu menahan rasa kantuk akibat kelebihan makan, ia pergi menemui sang guru dan berjalan di hadapan beliau dengan keadaan letih. Karena merasa sangat ingin tidur, tetapi karena tidak berani untuk berbaring dan merentangkan tubuhnya, ia pun duduk di satu sisi. Kemudian sang guru berkata kepadanya, "Paduka, apakah Anda datang setelah istirahat dengan cukup?" "Oh, tidak Bhante, tetapi saya selalu merasa sangat menderita setelah menyantap makanan." Lalu sang guru berkata kepadanya, "Paduka, kelebihan makan pada akhirnya membawa penderitaan seperti ini." Setelah berkata demikian, sang guru mengucapkan bait berikut. "Jika seseorang bermalas-malasan, berlebihan dalam makan, hanya menghabiskan waktunya untuk tidur dan berbaring, serta berguling ke sana kemari, seperti seekor babi yang memakan biji-bijian, begitulah orang dungu akan terus-menerus mengalami kelahiran kembali." Setelah menasehati raja dengan bait ini, sang guru melanjutkan, "Paduka, seseorang hendaknya tidak berlebihan dalam makan, karena sederhana dalam makan adalah menyenangkan." Dan seraya menasehatinya lagi, beliau mengucapkan bait berikut. "Jika seseorang selalu bermawas diri, jika ia tidak berlebihan dalam bersantap makanan, penderitanya akan menjadi sedikit. Ia tidak akan cepat tua dan panjang umur." Raja tidak mampu menghafalkan bait ini, maka sang guru berkata kepada sepupu raja, yaitu Pangeran Sudasana yang berdiri dekat, "Hafalkan bait ini." Sudasana bertanya kepada sang guru, "Bhante, setelah saya menghafalkan bait ini, apalagi yang harus saya lakukan dengan bait ini?" Sang guru menjawab, "Ketika raja bersantap, saat ia hendak melahap bongkahan nasinya yang terakhir, kamu harus mengulang bait ini.
raja akan memahami intisarinya dan akan segera membuang bongkahan nasi itu. Ketika tiba waktunya untuk memasak nasi santapan raja selanjutnya, kamu harus mengambil butiran beras sebanyak jumlah butiran nasi di dalam bongkahan nasi itu. Baiklah Bhante, jawab Sudarsana. Maka pada malam dan pagi hari sewaktu raja bersantap, sepupunya mengulang bait itu saat raja hendak melahap bongkahan nasinya yang terakhir dan mengambil butiran beras untuk santapan raja selanjutnya sebanyak jumlah butiran nasi di dalam bongkahan nasi tersebut yang dibuang oleh raja. Dan setiap kali raja mendengar bait ini diulang, ia memberikan derma berupa uang sebanyak 1000 keping. Raja memuaskan dirinya dengan sebuah kendi nasi kecil setiap harinya, tanpa pernah berlebihan. Hingga suatu saat ia pun menjadi ceria dan bertubuh ramping. Suatu hari raja pergi memberikan penghormatan kepada sang guru, dan setelah memberi hormat kepada sang guru, ia berkata kepada beliau, "Bhante, kini saya merasa bahagia. Saya kembali dapat mengejar dan memburu binatang buas serta kuda. Saya biasanya berselisih dengan sepupu saya. Namun kini saya menikahkan putri saya, Putri Wajira, kepada sepupu saya. Perselisihan saya dengan sepupu saya telah berakhir, dan karena itulah saya merasa bahagia." Pada suatu hari, sebuah batu berharga, harta keluarga kerajaan, menghilang. Tetapi barang tersebut baru saja kembali ditemukan, dan karena itulah saya merasa bahagia. Disebabkan ingin menjalin persahabatan dengan para siswa Anda, saya menikahkan putri saya dengan salah seorang kerabat Anda, dan karena itulah saya merasa bahagia. Sang guru menjawab, "Paduka, kesehatan adalah berkah terbaik yang dapat diharapkan oleh seseorang. Berpuas diri terhadap apapun yang didapatkan adalah harta terbaik. Kepercayaan adalah sanak keluarga terbaik. Namun tidak ada kebahagiaan yang dapat dibandingkan dengan nibbana." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut. Kesehatan adalah berkah terbaik. Berpuas diri adalah harta terbaik. Kepercayaan adalah sanak keluarga terbaik. Nibbana adalah kebahagiaan terbaik.